Baik, selamat pagi Bapak Ibu, serta Philip Morning Market Call hari ini. Kita bertemu kembali untuk Philip Morning Market Call untuk hari ini hari Rabu 21 April 2021. Dan seperti biasa sebelum kita mulai webinarnya, kita ingin konfirmasi dulu apakah suara dan layar sudah terdengar dan terlihat dengan jelas. Suara dan layar sudah jelas, terima kasih Pak Wisber atas konfirmasinya. Pak Daniel juga. Mari kita mulai dengan melihat apa yang terjadi di pasar semalam ya atau kemarin. Ya, indeks saham di Wall Street cukup melemah dan menjauhi atau ya turun sedikit lah ya daripada all time high-nya. Penurunan terbanyak seperti hari sebelumnya juga berada di indeks Nasdaq maksudnya, tertekan oleh sektor teknologi ya yang memang banyak terkena aksi jual. Untuk Dow Jones juga turun 0,7%, S&P turun 0,7% juga kurang lebih. Kebanyakan daripada Asia dan Eropa pun memerah kemarin. Di Asia yang menghijau usahanya dari Hang Seng ya, 0,1%. Dari sektor komoditas pun cukup ada pelemahan di energi seperti minyak dan batu bara. Minyak WTI minus 1,5%, Brent juga minus 1,2%, batu bara minus 1,3%, demikian juga nikel dan tembaga 0,5%. CPO kembali melaju lagi sehingga mendekati level 4.000 lagi ya. Kemarin naik sekitar 2%. Untuk hari ini IHSG berpotensi untuk melanjutkan pelemahannya lagi dan kami kira support ada di 5979 dan resistance di 6075. Demikian juga indeks saham di Asia memang pagi ini juga dibuka melemah. Setelah ya Wall Street juga semalam melanjutkan pelemahannya untuk dua hari berturut-turut. Tekanan atau tekanan ini yang ada menyebabkan penurunan ini memang juga disebabkan gitu oleh sepinya data makroekonomi yang rilis gitu ya untuk minggu ini. Yang kedua adalah daripada kasus COVID-19 yang kembali lagi menjadi sorotan yang mana secara global itu kembali ada kenaikan. Dengan rata-rata satu minggu kasusnya itu sudah mencapai 628.000 kasus pada pada 10 April kemarin, naiknya 63% dari kasus pada tanggal 28 Februari. Dan secara global itu kasusnya sudah mencapai 142 juta kasus. Dan India kembali mencetak rekor lagi ya, rekor kasus harian tertinggi yang mana mereka melaporkan lebih dari 250.000 kasus ya. Sehingga PM atau
Perdana Menteri India Narendra Modi dijadwalkan akan memberikan pidato gitu ya mengenai situasi ini dan juga full lockdown atau pembatasan yang secara menyeluruh gitu dapat dilakukan atau diberlakukan. Lonjakan kasus penularan ini yang secara global terus naik memang membayangi perkembangan positif daripada vaksinasi di Amerika Serikat ya. Vaksinasi di Amerika Serikat berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa 80% dari negara yang berada dalam daftar do not travel atau larangan bepergian gitu ya, bertambah atau cukup banyak gitu ya, 80% daripada negara-negara masuk ke dalam list ini karena resiko yang dihadapi para wisatawan Amerika terlalu tinggi disebabkan oleh ya tingginya kasus COVID-19. Dari data makro hari ini kelihatannya tidak terlalu banyak penjualan retail untuk bulan Maret di Australia. Untuk foreign flow, kemarin terjadi net sell kembali 128 miliar rupiah di pasar reguler. Total flow secara year to date net buy di 1,98 triliun ya. Baik, untuk market news pertama ada United Tractor atau UNTR. Penjualan alat berat UNTR ini pada kuartal 1 2021 naik 11,5% menjadi 688 unit. Kemudian ada IMPC atau Impact Pratama Industri yang mana mereka menargetkan pendapatan di tahun ini atau tahun 2021 menjadi 1,9 triliun atau naik 6,1%. Terakhir MLBI atau Multi Bintang Indonesia rencana akan membagikan dividen sebesar Rp475 per lembar saham. Baiklah, untuk technical recommendation yang pertama ada SMRA. SMRA masih dalam trend bullish, baik short term dan mediumnya. Kemarin juga cukup baik performanya. Kami rekomendasikan spek buy 970 dengan target price pertama 1030, yang kedua 1070 ya. Dan stop loss jika menyentuh 890. Yang kedua BJBR masih terlihat sedikit sideways. 1480 boleh dipakai untuk spek buy. Target price pertama 1535. Yang kedua 1560. Stop lossnya di 1445. Lalu ada Wood yang mana mencoba untuk bangkit dan terlihat uptrend secara medium trendnya. Spek buy di 820, target price pertama 850, target price kedua 860, lalu stop loss di 795. Demikian pembahasan Philip Morning Market Call
Kita akan masuki sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang punya pertanyaan dapat menuliskan di question box yang tersedia. Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama dari Pak Wisber menanyakan BCA Doit ICBP. BCA sudah agak lebih baik, memang kemarin minus tapi ditutup menipis gitu ya, maksudnya pelemahannya, dan terlihat paling enggak tidak mencapai atau membuat low yang lebih baru. Kalau ingin koleksi seperti kemarin sempat di bawah 31.000, boleh dipakai untuk range koleksi level di bawah 31.000. Paling enggak short term memang akan berusaha menembus MA5-nya itu 31.300, kemudian MA200 di 31.800. Paling enggak BCA seperti itu. Untuk long term masih baik secara fundamental dan berpotensi dalam 12 bulan ke depan untuk ya membentuk high lebih baru ya. All time high sekarang kurang lebih di 37-an ya, 36.900. Kemudian ada Doit, pelan tapi pasti menuju MA20 dulu, yang mana kemarin juga tersentuh ya di 387 atau 388, level tertinggi kemarin. Dan jika berhasil close di atas itu hari ini, next resistance itu di 406. Jika breakout lagi 450 lah ya untuk resistance berikutnya. Cukup baik, dan juga MACD mensinyalkan adanya golden cross walaupun volume belum terlalu pick up ya. Mungkin kalau sudah sangat signifikan seperti pada 12 Maret ini bisa saja dibarengi atau ya maksudnya ketika ada peningkatan volume yang signifikan cukup berdampak pada pergerakan harga Doit juga. Kalau ICBP gimana?
ICBP kemungkinan masih dalam rentang sideways-nya dan bermain paling enggak di bawah 9.000 dulu. 9.000 rupiah ini merupakan resistance dia yang harus ditembus untuk mencapai resistance berikutnya di 9250 kurang lebih. Jika ingin koleksi ya boleh aja koleksi di harga di bawah 9.000 ini, 8.900 hingga 8.780 atau 8.775. Kalau sudah punya ya di hold juga masih boleh. Pak Hendrali, ICBP barusan kita bahas bagaimana untuk Wika dan BRPT-nya. Wika kecenderungan sudah agak konsolidasi, paling enggak meski masih pantau saja support di 13.70 hingga 13.35. Tapi jika ingin berspekulasi boleh juga dengan resistance paling enggak di 4 hingga 14.70 dulu. 14.70, 14.80. MA 200 di sekitaran situ ada di sekitar 1.500 juga. Jadi range 14.80 hingga 1.500 kurang lebih ya resistance untuk Wika. Lalu BRPT bagaimana? Pergerakan masih dalam rentang sideways dia. Dengan support 940 ya masih relevan. Kemudian juga MA20 di 980 ini ya 980 sekitaran situ memang harus ditembus terlebih dahulu untuk mencapai resistance berikutnya yaitu 1000 hingga 1020. Pak Yohangki Setiawan, BRI dan Telkom. BRI paling enggak masih terus di atas MA 200 dia, tapi sekarang mungkin berusaha menembus MA 20 yang mana belum terjadi ya sejak akhir Maret. MA 20-nya itu di sekitar 4380. 4380 bisa jadi resistance di BRI hingga 4440 ya. 4380, 4440. Support memang di cukup agak jauh dari sini yaitu di 4170. Yang punya BRI ya di hold saja sih. Tekanan indeks akhir-akhir ini juga memang cukup menekan saham-saham big caps termasuk BRI dan BCA juga ya tadi. Tetapi kalau ingin koleksi jangka panjang sih masih layak lah ya untuk di hold gitu BBRI-nya. Kalau TLKM gimana? Masih sideways saja, memang belum ada gerakan yang signifikan. Kalau ingin koleksi range di 3300 pas kalau bisa dapat cukup baik gitu ya menjadi entry level tersebut 3300 hingga 3290. Resistance memang MA20 juga 3370
sebelum akhirnya berusaha menuju 3400-an ya. Demikian Pak Bu Yulia, Unilever kemarin turun ya, yang cukup memberatkan indeks, tapi memang belum membentuk low yang lebih baru. Low kemarin di 6150 merupakan support di Unilever saat ini, dan potensi jika breakdown dari sana menuju atau menguji support-support baru ya. Memang secara tren masih dalam downtrend yang berkepanjangan sejak September 2020 tahun lalu. Memang strategi untuk short term kelihatannya masih dalam tekanan, tapi kalau punya view agak long term gitu ya, dan tertarik untuk koleksi Unilever masih boleh-boleh saja. Tapi memang kelihatannya dengan penurunan seperti ini dalam short term masih riskan. Walaupun ingin cicil beli, boleh saja dengan mengatur presentasi pembeliannya dan lebih rendah lebih baik ya, karena di dalam penurunan seperti ini perlu diatur juga untuk manajemen pembeliannya juga. Jadi saat ini 6150 dulu nih untuk supportnya Bu. Dan kalau resistance 6400 dan 6450. Kalau Faverial ISG support minggu ini berapa? Kelihatannya masih di rentangan 5900-an. Seperti hari ini juga di 5975 ya tadi ya. 5975 atau 5979. Dan kalau kita melihat low pada minggu kemarin itu berada di 5910 ya. Atau 5910 kalau kita pakai level close-nya ya. 5920 malah. Rentang itu bisa jadi diuji kembali untuk minggu ini Pak. Hari ini masih Rabu ya, masih tersisa 2 atau 3 hari dengan hari ini untuk perdagangan minggu ini. Kalau Pak Zakwan menanyakan era INTP dan PTBA. Era Jaya pergerakannya sejak stock split cukup baik dan akhir-akhir ini juga membentuk all time high dia ya di 680 ya, 660. Kalau all time high-nya ternyata ada di sebelumnya di 680 ya. Tapi hampir menyentuh all time high-nya, paling enggak high selama 1 tahun ke belakang ya, 660. Dan terlihatannya sih masih dalam trend uptrend dia. Kalau ingin koleksi level sekarang masih boleh 620-an sekitar dengan MA5 ya, 620, 615. Resistance 640 dulu sebelum membentuk atau menguji all time high dia di 680. Untuk INTP pergerakan kecenderungan menguji MA200 nih sekitaran 12.900 ya atau 13.000.
Memang kelihatannya selama minggu kemarin juga 13.000-an ini belum berhasil ditembus ke atas ya atau di breakout. Kami kira potensinya masih besar untuk breakout dari sana. Sehingga kalau misalnya breakout 13.000 berpotensi tidak membentuk uh, uh, tren yang agak bearish lagi ya. 13.000 jika tembus 13.200 lalu 13.800 resistance berikutnya. Kalau PTBA agak tertahan di 2423-an ini, 2300 2400-an. MA 200-nya itu di sekitar 2360 untuk jadi support dia. Resistance paling enggak di sekitaran 2400 hingga 2500 untuk PTBA ya. Pak Saiful Bahri menanyakan ADRU, BTN, dan XL. ADRU kecenderungan masih begini-begini aja ya Pak ya. Sideways saja dan belum mampu tembus 1.200 pun ya sejak minggu kemarin kali ya. Walaupun sempat bergerak di 12.30 pada awal-awal April ya. Tapi level support ini masih intact gitu 11.60 11.60 cukup kuat jadi support di Adaro ini. Level resistance paling enggak 1.200 tadi yang berusaha ditembus, kemudian 12.30. Kalau BTN agak tertahan nih di MA 200 dia. Potensi rebound masih cukup lumayan. MACD juga mensinyalkan demikian ya. Boleh saja sih kalau ingin spec buy di sekitar MA 200 dia 15.90. Sama terus stay di atas MA 200 harusnya masih baik di BTN ini. BTN juga PBV-nya masih sangat rendah ya di 0,8 kali dengan harga saat ini ya. Resistance memang ke MA 20 dulu juga di 1.700. Kalau XL Axiata cukup rentan untuk membentuk low yang lebih baru memang 2010 support dia potensi untuk bergerak di bawah 2000 masih terbuka sih. Next resistance 1980 hingga 1930. Nah, ketika level-level tersebut cukup terjaga gitu, boleh saja melakukan average down di sana. Tapi kalau memang tekanan jual masih mereda, masih banyak gitu ya, masih banyak tekanannya. Kelihatannya peluang untuk membentuk support baru lagi di bawah 1.900 masih terbuka ya. Tapi kita lihat dulu bagaimana performa ketika breakdown daripada level 2000-an ini. Lalu kalau misalnya 2010 tadi ya, 2010 tadi cukup kuat dan tidak tembus ke bawah dari sana, bisa jadi pijakan yang baik untuk pola reversal dia. Paling enggak pertama 2090 dulu, lalu hingga 2150 resistance keduanya. Resistance jangka panjang
bisa digunakan MA 200 di sekitar 2370 kurang lebih. Demikian untuk XL. Pak Junaidi, demikian juga Pak Bu Ciong Sun menanyakan ini ya, apa friend ya, yang besok merupakan come date dia. Dan kalau kita lihat itu friend kalau tidak salah exercise price-nya di 120 ya, rasio 1:52. Asumsi uh, kalau sudah punya posisi apalagi average masih di bawah, ya kalaupun tidak mau eksekusi, boleh saja untuk menjualnya di pasar reguler ya, karena 120 cukup jauh dari level harga sekarang dan besok udah come date ya. Kalaupun mengejar right isunya aja, sayang juga maksudnya karena bisa beli di pasar reguler dengan harga yang lebih murah. Gitu sih kalau asumsi belum punya ya. Tapi kalau misalnya pure untuk trading sih, friend cukup baik performanya selama 1 minggu 2 minggu terakhir. Meski pada tanggal 19 ya, 2 hari yang lalu cukup ada tekanan ketika turun minus 6%. Tapi overall terus bergerak di atas MA 5 dia dengan resisten saat ini 95 hingga 98 lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu Lydia. USBP, CTRA, dan Telkom. Telkomnya sudah dibahas ya. USBP-nya MA20 masih intake menjadi resistance ya di sekitar 208, 206. Sempat tersentuh juga pada 2 hari lalu 206, tapi di bawah turun ya, masih dalam tekanan. Support saat ini 188, 189. Kalau Ciputra cukup sideways masih, tapi sekarang ini berada di dekat resisten dia ya, yaitu 1200-an kurang lebih 1200 1210. Peluang memang untuk break daripada resisten ini cukup lumayan besar peluangnya. MACD juga mensinyalkan demikian. 1220 dan hingga 1240 resistance berikutnya jika tembus dari 1200-an ini. Untuk Telkomnya sudah tadi. Bagaimana untuk WMUU, Bu Levi, BNII, dan Kalbe? WMUU sudah 3 hari beruntun. Dengan hari ini candlestick-nya berturut-turut memerah hingga bergerak di bawah MA 5-nya dia. Dan pasca memang penguatan yang signifikan pada 15-16 April, kelihatannya ini masih terkena aksi profit taking dan potensi masih melanjutkan ini ya,
pelemahannya ke depan. Kalau kita lihat 212 hingga 210 itu jadi support dia, dan kelihatannya kalau melihat candlestick seperti ini cukup ada peluang untuk melanjutkan pelemahan ya, seperti pola bearish continuation seperti itu. Kalau BNII sayangnya agak kurang konsisten untuk daripada volume BNII di akhir-akhir ini. Pergerakannya pun terbilang sideways ya, dan belum kemana-mana, masih di sekitaran 400-an. Kalau kita lihat 425 ya 425 dekat-dekat dengan Bollinger Band atas dia juga ya, merupakan resistance BNII terlebih dahulu dengan support 390. Kemungkinan pergerakan masih akan sideways dulu jika belum mampu menembus 428 430 ini, dekat-dekat Bollinger Band atas juga ya, kecuali jika breakout 460 470 menjadi resistance kedua. Begitu sih untuk BNII. KLBF gimana? KLBF 1480 1470 masih jadi support dia. Sekarang pergerakan sih masih dalam rentang sideways-nya. Sekarang kalau ingin koleksi masih boleh sih. Kalau bisa di bawah 1500 lebih baik lagi. Support tadi masih di 1480 1470. Resisten terdekat 1530 terlebih dahulu. Pak Farid Rahman, MAPI gimana MAPI? MAPI-nya sih cukup oke semenjak menyentuh support di MA 200 terus bergerak naik perlahan-lahan. Sekarang paling enggak masih ya dalam tekanan mengikuti pergerakan indeks ya, tapi overall cukup baik. MA 20 ini 770 777 atau 780 jadi support dia di sekitar MA 20. Hari ini pun lowest 780 ya. Kalau ingin koleksi di sekitar harga tersebut boleh aja untuk entry. Jika tertarik masuk di MAPI. Pergerakan jika breakout dari 820-an potensi menuju 870 ya. Kalau BJTM BJTM jadi tidak terlalu ini ya, tidak terlalu ada pergerakan banyak. Masih di range 790 gitu ya, 810. Dan kecuali ada pick up dalam volume baru ada mungkin gerakan signifikan ya, tapi kalau saat ini sih agak tidak terlalu ada tidak, maksudnya kalau misalnya masih terus rendah volumenya, masih kemungkinan masih bergerak dalam range itu juga ya, 790
hingga 8.10. Medco sudah agak lumayan sideways setelah downtrend yang cukup lumayan sejak awal Maret. Kalau ingin koleksi di 560 hingga 550 masih bisa dipertimbangkan. Resistance di 580 dulu, sekitar EMA 20, dan cukup oke sih, maksudnya tidak membentuk low yang lebih baru lagi Medco. Meski memang volatilitas harga minyak mungkin masih akan menjadi sentimen ya untuk emiten Medco ini. Kalau Elsa mirip-mirip juga pergerakannya dengan Medco ya. Sejak akhir Februari cukup downtrend dan sekarang sudah agak lumayan oke tertahan dan konsolidasi di sekitar 320-an, 330. Resisten di 345 hingga 350, supportnya di 320. PTBA apakah di hold Pak Daniel atau dilepas? Saya kecenderungan di hold masih, asumsi masih ada gain ya. Kalaupun sudah minus, boleh saja untuk average down. Asumsi memang cukup baik di asumsi masih terus stay di atas MA 200 pergerakannya masih ya maksudnya. Nah, kalau kita lihat MA 200 itu di sekitar 2360. Peluang rebound masih ada, dan MACD pun sudah agak menyempit walaupun belum golden cross ya. 2430 hingga 2500 untuk resistance terdekatnya. Kemudian BMRI-nya Pak Wisber. Kita emang 200 ya udah nih di 600-an, tapi pergerakan level support di sekitar sana ya, 600 6125. Masih oke sih untuk di hold. Kalaupun baru mau masuk, paling enggak level low hari ini ya 6125 boleh dipertimbangkan. Resisten terdekat seperti yang belum seperti setelah come dividend ya. Ini belum mampu menembus MA 20, jadi 6300-an boleh pakai resistance dalam short term ini. Bu Aryati, KF Kalbe, HMSP. KF cukup oke ya pergerakan 3 hari kemarin, khususnya kemarin ya ketika menguat 11%. Tapi memang perlu diwaspadai juga pergerakan seperti ini karena mengundang juga aksi profit taking yang lumayan. Supportnya di 2750, peluang untuk KF ya. Kalau baru mau masuk memang sudah agak ketinggian, kecuali sampai tadi 2750 untuk koreksinya. Kalau sudah punya ya boleh saja untuk lakukan aksi profit taking di sekitaran 2900-an ini. Kalau Kalbe Pharma sudah ya dibahas tadi, HMSP kecenderungan masih sideways dan
dan bergerak di rentang 1.300-an ini. Level support yang boleh diperhatikan ialah level 13.10. 13.10 kemarin sempat sentuh ya, 13.10 hingga 13.05 malah low hari kemarin. Pergerakan memang sideways, tapi kecenderungan memang level low atau level terendah ini ya berpotensi dilampaui ke bawah. 1.305 itu boleh dipakai, diwaspadai sebagai supportnya, dan ketika malah breakdown dari sana bisa jadi hingga 12.70 support berikutnya. Level resisten terdekat sih ya masih sekitar sini 13.70, 13.80-an ya. Bu Yulia, Cepin Java, emiten pakan ternak ini cukup uptrend dan pergerakannya dari chart cukup lumayan baik, masih dalam pergerakan uptrend dan terus di atas atau paling nggak bertengger di sekitar MA5. Ini sih masih boleh di hold Cepinnya, dan potensi masih dalam potensi uptrend, sehingga ya di hold saja, dan level resisten 7750 hingga 7800 terlebih dahulu. Java juga demikian, masih dalam rentang uptrendnya, walaupun pergerakan sudah agak sedikit terbatas beberapa hari ke belakang, 2250 hingga 2270 untuk resistance dia. Tebik Pak Daniel, hari ini turun, apa boleh masuk? Kelihatannya sih sudah agak ketinggian Pak Daniel, dan upside tidak terlalu banyak, 2700 yang mana merupakan level high pada Februari 2021 ya. Atau ini juga merupakan all time high dia ya. Iya, 2700 all time high dia. Sehingga harusnya sih kalau ada koreksi hingga 2590 atau paling enggak 2600 lah ya. Boleh pertimbangkan untuk koleksi di sana. Kalau sudah punya posisi, apakah saatnya lepas? Kecenderungan hold ya, untuk melihat, karena tinggal dikit lagi 2600 nih all time 2700 maksudnya all time high dia, dan potensi jika breakout dari 2700 ini akan berusaha membuat high-high yang lebih baru gitu ya. Tapi kalau baru masuk malah agak ketinggian. Tapi kalau sudah punya, cenderungan hold dan melihat performa jika breakout daripada 2700. Seperti itu. Jadi kita lihat bagaimana IHSG setelah lebih dari 20 menit pembukaan masih bertengger di atas 6.000 sih, walaupun tadi lo sempat ya 5995 minus 0,4%. Pergerakan masih sejalan dengan Asia ya, malahan Nikkei, Hang Seng dan kawan-kawan pergerakan sudah di bawah, maksudnya lebih dari minus 2% ya pelemahannya. Minggu ini tadi 596
5975 yang merupakan atau 5980 merupakan support hari ini masih intact sih, dan peluang 5910 di tengah sentimen yang kurang baik ini ya, utamanya tadi dari kasus COVID ya, yang memang menjadi sorotan kembali, bisa menjadi tekanan sendiri pada indeks saham, belum lagi juga tekanan yang terlihat dari atau kenaikan yang terlihat dari yield AS ya, yang mulai merambah 1,6% kembali. Jadi tetap dipantau 5920, 5910 untuk support IHSG. MNCN Pak Daniel, apakah dilepas posisi masih minus? Kecenderungan memang dalam pergerakannya masih berpeluang membentuk low yang lebih baru sih, tapi memang pergerakan kalau kita lihat dari awal April tertahan atau enggak paling enggak tidak 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 turun terlalu dalam hingga di bawah 920 yang merupakan support dia. Kecenderungan juga masih di hold ini. MNCN salah satu yang murah juga ya kalau kita lihat price multiple PI-nya itu hanya 7,7 kali, PBV 1 kali ya. Kalau kita bandingkan dengan peers dia SCMA yang mana PBV sudah sampai 7 kali kan, sangat ini ya, sangat sangat tinggi dan sangat jomplang juga gitu ya. Nah, di tengah emiten MNCN yang masih terlihat lebih murah dan di bawah rata-rata price multiple 5 tahun terakhir juga, masih layak sih untuk di hold karena upside-nya masih banyak juga gitu. Itu sih Pak kalau pandangan saya untuk MNCN. Baiklah, hampir sudah jam 9:30 juga dan pertanyaan Pak Daniel merupakan pertanyaan terakhir kita nampaknya hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di esok hari di jam yang sama, dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Kami undur diri dulu, kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan.